Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan tentang form validasi yang sebelumnya sudah dibahas. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat form, kemudian kita membuat controller, dan kemudian kita melakukan validasi. Dan kita sudah membahas berbagai macam rule validasi. Oke, di sini kita akan membahas validasi yang lain. Namun di sini kita akan membahas tentang uh, bagaimana meletakkan validasi. Kemudian kita akan memformat tampilan ini mengikuti template yang sudah kita buat pada materi sebelum-sebelumnya. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu terkait dengan proses validasi. Nah, di sini kita meletakkan validasi ada di dalam controller. Dan itu berhasil ya, seperti ini. Ketika kita datanya tidak valid, kita klik registrasi, maka akan muncul pesan kesalahan yang harus diperbaiki oleh si user. Nah, di sini program jalan. Namun permasalahannya adalah bagaimana kita meletakkan validasi ini. Nah, meletakkan validasi di sini itu tidak masalah sebenarnya, programnya berjalan, namun peletakannya tidaklah tepat. Oke, mengapa tidak tepat? Banyak alasan mengapa penempatan ini menjadi tidak tepat. Pertama adalah seperti ini. Contoh ini adalah registrasi, form registrasi. Dan ketika formnya dikirim dan diproses, maka akan divalidasi. Bagaimana ketika seperti ini? Bayangkan nanti ketika orangnya sudah registrasi, kemudian dia mengedit, maka di bawah anggaplah nanti ada uh, proses misalkan edit, update. Nah, ada update, mengupdate data yang sudah diupload sebelumnya. Ada di sini. Nah, maka di sini kita akan nulis lagi validasi yang sama dengan ini. Kita mungkin bisa copy paste di sini, it's okay. Tetapi tentu manajemennya tidak bagus, terutama ketika ada perubahan-perubahan, maka bisa saja ada kesalahan. Oke. Nah, seperti itu. Yang alasan yang kedua, dalam membuat kode lebih bagus kita untuk memisahkan antara part-part di dalam aplikasi kita. Contoh ini adalah proses validasi, dan ini adalah proses yang lain, bukan bagian validasi. Nah, ada bagusnya kita buat kita pisahkan kode validasi ada di luar dari metode ini yang tetapi bisa kita panggil kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk keperluan itu Laravel sudah menyediakan namanya ini validasi berbasis request tadi. Apa maksudnya? Nah, seperti ini. Baca dokumentasinya. Nah, untuk validasi ada dua cara di Laravel. Pertama, kita bisa letakkan langsung di dalam controller seperti ini. Seperti yang ada juga di dalam dokumentasi. Cara kedua, dinampilkan ini. Cara kedua, coba kita lihat. Oke. Cara kedua itu menggunakan namanya POM request validation. Nah, POM request validation ini kita akan mindahkan kodenya ini, kode validasi rule-nya ini di folder lain yang disebut sebagai request validation. Nah, request validation itu adalah sebuah file yang untuk melakukan uh, validasi nanti. Nah, ada di filenya nanti akan kita letakkan di dalam folder HTTP, ada folder tersendiri. Namun yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana membuatnya. Nah, oke, kita akan buat dulu form request validasinya sesuai dengan dokumentasi. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan ini perintahnya, php artisan make request. Nah, di CMD saya matikan dulu, php artisan make request. Nah, request apa? Misalnya registration registration registra kita bahasa Indonesia saja, registrasi request. Nah, nah di sini kita akan temukan sebuah file yang baru kita buat dari registrasi request. Saya besarkan saja. Nah,
Jadi registrasi request ini adalah suatu request yang akan dipanggil ketika ada registrasi. Nah, di sini nanti simpelnya kita pindahkan rule-nya ini, saya akan cut ya ke sini, taruh di sini. Nah, sehingga di sini kita nggak perlu lagi pakai. Nah, jadi validasinya kita taruh di bagian sini. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika ada registrasi perlu validasi, maka dia bisa panggil ini. Ketika misalnya data tadi mau diupdate menggunakan validasi yang sama, bisa dipanggil lagi. Seperti itu. Nah, di sini otorisasinya harus true. False artinya nggak bisa diakses. True artinya bisa diakses. Cara makainya seperti apa? Simple aja cara makainya. Kita cukup impor registrasi ini ada di app http request. App http request registrasi. Kemudian setelah itu setelah berhasil diimpor, yang request ini ada berasal dari sini, kita ganti request ini menjadi registrasi request. Nah, kita coba. Saya klik registrasi. Oh, maaf. Yang ini lupa dijalankan lagi. Oke. Seperti ini. Nah, jadi tidak terjadi masalah apa-apa. Kita hanya memindahkan dan semuanya berjalan dengan normal. Kita lihat ini password, kita isi itu, kita tidak isi yang ini, atau kita isi satu di sini. Nah, seperti itu. Kelebihannya adalah di sini kode kita menjadi jauh lebih bersih. Jadi kita tidak kode kita di sini hanya bagian proses, sedangkan bagian validasi kita letakkan di file yang lain. Kelebihannya kita bisa misalkan untuk update. Contoh ini bagian update, kita ingin menerapkan validasi yang sama, kita tidak perlu menulis ulang kode, kita cukup menggunakan request yang sudah ada. Ataupun nanti di controller yang lain kita menggunakan validasi yang sama, kita cukup melakukan import di sini dan kita inject di sini. Oke? Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai form ini tadi. Nah, form yang kita gunakan tadi di sini menggunakan HTML biasa saja. Namun sebelumnya karena kita sudah menggunakan template Bootstrap, lebih baiknya kita format sesuai dengan tutorial sebelumnya. Yaitu kita extend. Kita sebelumnya extend ya tadi sudah membuat tema .master seperti ini. Sebenarnya sangat simpel sekali. Di sini konten kita tinggal cut, taruh di sini. Kita lihat refresh. Oke, sesuai dengan template-nya sudah ada. Nah, kemudian kita sesuaikan saja dengan template Bootstrap ya. Nah, di dalam Bootstrap kalau kita ingin form itu setiap elemennya dibungkus di dalam div form group. Nah, seperti ini kita taruh, ada namanya label. Nah, kita lihat label itu adalah tulisan yang ada di sini dan dikasih elemennya, dikasih kelas yang namanya form control. Kita lihat, nah lihat jauh lebih bagus tampilannya. Kita aplikasikan cara yang sama dengan elemen yang lain. Ini labelnya adalah password. Oke. Ini taruh di sini. Yang ini taruh di sini. Oke, type password. Jangan lupa di password confirmation. Ini juga sama.
grup ya. Home group. Oke. Kita masukkan yang ini di sini, yang ini. Wow, ini optionnya ketinggalan. Oke, yang terakhir adalah umur. Ini, oke, jangan lupa label ya. Umur. Setiap elemen POM harus dikasih kelas POM control. Ini, yang ini label pekerjaan. Oke, di sini dikasih kelas ya. POM control. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, relative reviews. Oh, di sini kita lupa kelasnya juga harus POM control. Oke, relatif lebih bagus. Dan yang terakhir di sini adalah buttonnya. Buttonnya kita kasih kelas button misalkan secondary. Yang paling terakhir kita kasih di atasnya adalah misalkan kita kasih title POM registrasi. Oke, refresh. Nah, jauh lebih menarik ya. Kita kasih garis di sini. Oke, contoh kita lihat registrasi. Nah, lihat pesan errornya menarik sekali. Oke, saat ini sudah sesuai dengan template ya. Oke, tadi pada video ini kita sudah membuat namanya POM request validation, yakni kita membuat seperti ini, registrasi request, kemudian kita pindahkan rule-nya yang ada di controller ke dalam rule yang ada di sini, kemudian kita inject di sini. Kemudian yang selanjutnya terakhir kita sangat sederhana sekali, kita rubah POM yang kita buat mengikuti format, mengikuti template dari Bootstrap. Oke, mudahan dapat dipahami. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai upload file. Oke, terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.